Pak Ketua Senat, Bapak Rektor Universitas Trisakti, yang alhamdulillah hadir di malam pertama dari takziah almarhum. Hadirin yang kembali kepada saya, para orang tua saya, guru besar di lingkungan atau di keluarga besar saudaraku yang sempat hadir, yang saya tidak sebut satu persatu. Ada di atas sini dan ada juga saya lihat di bawah, sengaja duduk di pinggir-pinggir. Para dosen atau masyarakat, para imam, pegawai syarat dan para asatidz yang sempat hadir. Wabil khusus kepada keluarga besar almarhumah Bunda kita Erlina Pongko SH MSI, dengan ucapan doa Allahu ajrakum wa ahsana arzaqakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda atas ujian yang diberikan kepada keluarga besar, dan semoga menunjukkan nikmat atau Allah Subhanahu wa taala membuat hidup kita bukan terasa pahit. Hadirkan sebab-sebab. Maksudnya apa? Mari mengambil ikhtiar. Mari mengambil ikhtiar. Dan jangan pernah terpengaruh dengan apa yang nampak-nampak ini. Apalagi dunia sosmed sekarang ini luar biasa. Ini kan lampiran sekarang ini itu pembunuhan kepala cabang salah satu bank BUMN. Ternyata otak pembunuhannya itu orang hebat. Podcast dengan orang-orang elit-elit nasional, termasuk Sandiaga Uno, dan dia adalah seorang motivator luar biasa. Dan orang kaya, bukan orang kaleng-kaleng. Ternyata dia adalah otak pembunuh dari kepergian kepala cabang. Jadi memang tidak boleh juga yang nampak-nampak ini itu mempengaruhi kita, belum tentu. Saya kemarin membaca tahun 2013 menjelang Hari Valentine Day ada pertandingan lomba ciuman terlama, tapi ciuman dengan pasangan, dengan suami istri maksudnya. Ternyata yang keluar sebagai pemenang itu adalah orang Thailand. Lamanya dia berciuman itu dengan istrinya, suami istri itu berapa lama? 58 jam 35 menit. Pemecah rekor. Mungkin kita berkata, indahnya hidupnya dia ini luar biasa. Kala-kala mereka yang hanya selfie sebentar dan lain sebagainya. Ini bayangkan ciuman 58 jam 35 menit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tragis kehidupan rumah tangganya. Tidak berapa lama dari itu setelah dia menerima besar, karena dia sebagai pemenang, rumah tangganya berantakan. Tangannya berantakan. Cerai. Alhamdulillah kita ini walaupun cuma tidak sampai puluhan jam, tapi bertahan rumah tangga kita, dan insya Allah berlanjut sampai kemudian kita dipertemukan oleh Allah dengan keluarga kita di surga nanti insya Allah. Saya tambah lagi sedikit, 2. Tadi itu huzul asbab. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada putusan yang patut. Mari Pak Rektor mengatakan kepada beliau. Cara menghidangkan makanan yang enak-enak untuk tamu ayahnya, tamu suaminya, tiba-tiba si sudah kecil ini datang dari luar bawa pasir, lalu kemudian dihambur di atas makanan.
dalam keadaan emosi ibunya, tapi masih bisa mengontrol dirinya. Itu yang tidak bisa kadang-kadang kita. Apa dia katakan kepada anaknya? Idhab ja'alakallahu imamal haramain. Pergi sana. Semoga Allah jadikan engkau imam dua haramain. Masya Allah. Dan Allah itu sekarang beliau sebagai ketua dalam majelis imam untuk dua haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi doa ibu. Kemudian yang ketiga, khudil empat, banyak bertawakal, hati kita ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya Engkau, bukan saya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya saya ini, tidak ada kekuatan saya ini, tidak ada kemampuan saya ini, ya Allah. Saya hanya bertawakal kepada. Kemudian terakhir, al-yaqinu bil yusr. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa segala kesempitan, segala kesusahan Allah akan berikan setelahnya kemudahan. Inna ma'al usri. Yakin dengan itu. Kita bisa belajar dalam setiap episode kehidupan kita. Kita sudah berapa lama itu, bagaimana kita bertemu dengan istri kita, bagaimana kita membangun rumah tangga kita, bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kemudian kita percaya untuk duduk sini, duduk situ, dan lain sebagainya. Punya nama ini, punya nama itu, dan seterusnya. Kita punya pengalaman yang bisa kita rasakan sendiri, bahwa ternyata setelah kesusahan itu memang Allah sertakan kemudahan. Ini harus menjadi keyakinan kita. Apalagi kalau kita menambah amalan Bapak Ibu sekalian, utamanya di penghujung malam menjelang sholat subuh, kita bangun beristighfar paling tidak setelah sholat witir. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya orang-orang beriman itu salah satunya yang unik adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur menjelang masuk waktu subuh, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, kata Rasulullah, melazimkan dirinya dengan amalan ini, maka kata Nabi, man lazimal istighfara kutiba lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan dirinya dengan amalan ini, istighfar menjelang sholat subuh, menjelang masuknya waktu subuh, maka kata Nabi SAW, artinya melazimkan diri itu membiasakan istighfar. Hanya lagi mengajarkan istighfar minimal 100 kali dalam sehari, apalagi menjelang waktu subuh. Maka kata Rasulullah, akan ditetapkan baginya oleh Allah, pertama, segala kesempitannya akan diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin farajan, dan segala kegundahannya Allah berikan jalan keluar. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah pintu yang tidak disangka-sangka. Coba saja praktekkan ini. Ada keajaiban. Secara sedemikian, semoga almarhumah yang mendahului kita diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan keluarga yang tinggal diberikan ketabahan, dan kita itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama kita, di balik daripada musibah atau ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah hikmatun ilahiyah. Ada hikmah Allah di balik itu yang kita tidak tahu. Saya baru-baru ini ketemu dengan seorang guru besar. Saya tidak usah sebut. Dan saya tidak usah sebut di mana dia guru besar. Dia bercerita kepada saya. Saya dulu, dia bilang, Pak Ustaz, waktu saya mau ujian masuk untuk S1 di salah satu universitas, saya anggap bahwa ujiannya itu enteng sekali. Sahabat saya, yang satu ini tidak pernah serius, yang satu walaupun dia serius tidak juga bisa dapat nilai bagus karena saya tahu kualitas otaknya. Artinya dia istilahnya mungkin ada sedikit kata saya
Bisa ya. Bahkan temannya yang sebelah, yang sapi itu, yang walaupun dia serius mungkin sulit juga untuk lulus, itu kebanyakan jawaban-jawabannya itu nyontek dari dia. Tapi begitu pengumuman apa yang terjadi, bro? Dia satu-satunya yang tidak lulus dari 3 orang yang satu-satunya tidak lulus. Termasuk yang nyontek sama dia lulus, justru dia yang tidak lulus. Coba bayangkan. Apa hikmahnya? Pada akhirnya dia diterima di Jawa, dan ternyata musibah yang menimpa dia kala itu yang dianggap oleh dia musibah, ternyata itu di kemudian hari menjadi keberuntungan. Itulah yang dikatakan bahwa ketika ada ujian yang menimpa kita, itu boleh jadi menjadi pintu keberuntungan di masa depan kita. Pada akhirnya apa? Dia lulus di salah satu perguruan tinggi, apa namanya, UMY di Jogja. Begitu dia daftar, yang menguji daftar jadi dosen, yang menguji dia itu adalah orang Muhammadiyah semua. Andai kan dia lulus waktu itu di UI, ya, mungkin dilihat aduh, enggak cocok. Tapi karena dilihat, oh dia alumni dia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Udah. Tapi unsurnya kayaknya bukan orang. Tapi ada hubungan emosional. Cocok ini. Jadi itulah saya katakan bahwa boleh jadi yang mungkin saat ini kita anggap itu sebagai kepahitan hidup, tapi karena kita yang tetap menjaga eksistensi ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu menjadi keberuntungan di episode kehidupan kita yang berikutnya. Ini sekarang kita, karena kan kadang banyak orang, sebenarnya orang, mohon maaf, orang yang korupsi itu cuma tidak pede saja sebenarnya. Tidak pede dia untuk mencari harta yang halal. Padahal sebenarnya Nabi SAW sudah menyampaikan untuk kita yakin dengan rezeki itu. Kata Nabi SAW bahwa seorang hamba tidak akan pernah dia meninggal hatta tastakmila rizqoh. Sebuah jiwa, satu jiwa tidak akan pernah dia meninggal sebelum sempurna rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Jadi sebenarnya kadar rezeki itu tidak pernah berubah. Yang menjadi ujian kita itu adalah apakah rezeki itu kita mau ngambil jalannya lewat yang haram atau jalannya lewat yang halal. Itu ujian kita. Dan itulah yang menjadi penentu kualitas kita di hadapan Allah. Mau ambil jalan ini atau mau ambil jalan itu. Tapi mengambil jalan yang haram itu tidak menambah dari kadar rezeki yang telah Allah tentukan. Dan mengambil dan istiqomah di jalan yang halal tidak mengurangi apa yang menjadi ketentuan Allah dari rezeki kita. Ini harus kita yakini. Itu orang yang tidak pede saja. Karena ujung-ujungnya juga yang tadinya mobil berderet ketika di OTT, ya diambil semua sama KPK. Ya. Begitu. Motor-motor gede dan lain sebagainya tidak ada lagi. Yang kedua itu tadi hikmatun ilahiyah. Ya, hikmah Allah. Yang ketiga ini. Yang ketiga da'watun ilal mazidi minad du'a wa tawakkul. Dia adalah merupakan momen yang Allah buat, pintu yang Allah buat kalau misalnya kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar melalui jalan ini, jalan itu, dan semuanya yang baik-baik, tapi ternyata apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan belum juga terwujud. Bahkan seolah-olah urusan ini susah sekali, ribet betul. Apa itu? Ternyata ini kalau kita bangun konsep, memahami peristiwa-peristiwa hidup kita yang mungkin pahit bagi kita, ternyata yang ketiga itu kata para ulama kita adalah itu adalah keinginan Allah untuk melihat kita ini terus berdoa, terus bersujud, terus bermunajat, terus menibah kepada Dia.
Allah itu sangat senang Bapak Ibu sekalian kalau kita ini sujud dan betul-betul merasakan sujud itu bahwa kita menghibah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Allah senang betul. Dan Allah tidak ingin momen itu cepat berlalu. Makanya Allah kadang-kadang ada doa seorang hamba tidak segera dikabulkan. Kenapa? Dia masih ingin melihat hambanya itu bersujud. Dia masih ingin melihat hambanya itu mengadu kepada Allah. Tapi kalau dia segera dikasih, khawatir lupa segala-galanya. Karena ada yang begitu. Kalau Allah beri kita kelapangan, keluasan, tiba-tiba kita lupa segala-galanya. Dan tabiatnya manusia kita ini termasuk ustaz. Maaf. Termasuk ustaz. Kalau sudah dikasih, lupa diri dia kadang-kadang. Jadi itu yang ketiga. Yang kedua adalah hikmah ilahiyah. Yang ketiga adalah da'watun ilal mazid, supaya kita tambah terus doa kita tambah terus munajat kita betul-betul mengibadah. Kan yang paling disenangi Allah itu kalau kita ini datang merendahkan diri di hadapannya setiap saat. Setiap saat. Makanya para ulama dulu itu kalau dia mau berdoa kepada Allah, betul-betul dia menghinakan dirinya. Salah satu bentuknya itu adalah kadang-kadang dia sengaja bermusafir, lalu kemudian pakaiannya lusuh, wajahnya penuh dengan debu, kotor, rambutnya kusut. Dalam kondisi seperti itu dia betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah, lalu dia berdoa. Dia sengaja jadi kondisi itu. Paling bagus kalau kita kehidupan modern seperti sekarang ini mungkin kita sudah mengambil cara seperti itu. Tapi kita bisa di mihrab di rumah-rumah kita, utamanya di tengah malam. Ibu bangun, apalagi yang mengumumkan kita istri kita yang tercinta. Bang, Kak, ini jam 3 subuh atau jam 3:30. Nabi SAW itu salah satu konsep sehatnya cepat tidur, cepat bangun. Cepat tidur, cepat bangun. Dan Nabi SAW tidak menganjurkan kita umatnya ini untuk begadang. Makanya dokter juga sudah menganjurkan, banyak kita lihat bahwa mau milih resep hidup sehat, cepat istirahat dan cepat bangun. Karena efektifnya tidur itu dari habis isya sampai jam 12 sampai jam 1 malam lebih tidur. Hanya kita ibu-ibu pasang alarm jam 3, nggak usah jam 2, masih tengah malam. Jam 3 itu 3:30 atau jam 4 supaya bisa tahajud 2 rakaat sama witir. Cuma kadang-kadang kita ini karena setan itu berat sekali ketika kita mau bangun. Karena kan di situ ada 3 tahapan itu setan betul-betul memberondong kita dengan berbagai macam ujian. Pertama bangun. Kadang-kadang kita sudah set alarm 3:30 atau jam 3, betul kita bangun, tapi bangun matikan alarm. Ini banyak bapak-bapak ketawa mungkin pengalaman sama-sama kita. Itu kadang-kadang. Tapi kalau ada orang ini menjadi barometer, ini menjadi ukuran yang sebenarnya. Ulama kita mengatakan bangun sholat tahajud, bangun sholat malam, lalu kemudian dilakukan itu setiap malam, tapi dia tertidur terus. Perlu dicek itu, apa yang dilakukan di siang hari? Apa yang dilakukan di siang hari? Itu adalah pengaruh perbuatan kita di siang hari mempengaruhi ibadah malam kita. Jadi kalau ibu-ibu cepat bangun ketika tengah malam dan betul-betul terpanggil untuk bermunajat kepada Allah dengan tahajud dan witir disambung dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, berarti itu dosa yang kita lakukan di siang harinya. Walaupun memang kalau kita bawa kepada kehidupan tasawuf, kita tidak boleh merasa bangga sama sekali ketika kita sudah bangun malam. Apalagi ketika kita bangun, tetangga kita masih ngorok misalnya. Saya bangun tetangga saya kasih tidur. Nah, kata para ulama kita, apalagi ulama tasawuf kita, lebih baik kita tidur sampai subuh
daripada bangun tahajud tapi ada perasaan sombong pada diri kita kepada orang lain. Tidak boleh sih sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Nah terus kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusahkan kita, tadi kita bangun konsep pemahaman yang benar dalam melihat, menyikapi musibah atau kesusahan yang menimpa kita. Sekarang kira-kira apa yang kemudian kita lakukan ketika itu terjadi pada kita? Saya sudah berikhtiar ya Allah, tapi kok masih susah ini? Maka ada 5 lagi poinnya, langkah-langkah tips yang kita harus jalani, yang baik untuk kita lakukan ketika kehidupan kita seperti itu. Tadi itu membangun konsep pemahaman. Yang kedua ini adalah tips. Pertama adalah al-imanu bil qadri wal qada. Beriman kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan, maka tidak ada yang menghalangi. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa. Ini ada doa, saya yakin kita semua baca ini. Karena biasanya kita baca ini setelah sholat, dijadikan zikir rutin. Apa itu? Allahumma la mani'a lima a'taika wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taika, ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau beri. Nah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau tahan. Maka tidak akan pernah bermanfaat kesungguhannya orang-orang yang bersungguh-sungguh kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu. Jadi ini takdir. Kemudian yang kedua, wala tai'asu min rauhillah. Jangan sama sekali berputus asa dengan rahmat Allah. Apalagi kalau hanya sekedar doa yang sudah berbulan-bulan kita munajatkan kepada Allah tidak diterima. Apa kita ini Bapak Ibu sekalian? Nabi, coba lihat dalam Al-Quran, ada Nabi yang berdoa puluhan tahun minta anak. Umurnya berapa tahun baru diberi? Umur 80 tahun. Keluarga Imran juga seperti itu. Makanya tidak semua juga, kalau dalam ilmu pengetahuan itu kan ada namanya akibat. Tapi dalam konsep Islam, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menciptakan atau menghadirkan sebab, dan Allah juga berkuasa menentukan akibat. Tapi ada akibat, tidak ada sebab. Ada sebab tanpa akibat. Apa itu? Kita lihat kisahnya kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa ada akibat, tidak ada sebab. Tapi ini tidak boleh dipakai konsep ini oleh anak-anak muda kita. Tiba-tiba hamil gara-gara sering boncengan dengan pacarnya masuk angin, lalu kemudian saya sama dengan Nabi Isa ini. Begitu juga ada sebab tapi tanpa akibat. Apa itu? Kejadiannya bagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibakarnya Nabi Ibrahim. Api itu sunnatullah yang membakar, tapi kemudian jadi jangan pernah berputus asa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan untuk hidup kita. Berdoa, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Makanya kalau ada anak kita ibu sekalian yang nakal, ya, tidak usah, sabar saja kita sebagai orang tua dan doakan terus. Hari ini belum, besok belum, lusa belum, besoknya lagi, besok dan seterusnya. Jangan, apalagi kalau sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Kadang-kadang kan kita orang tua itu, kalau sudah bosan mengingatkan, bosan menasihati, sudah berbagai macam cara, tapi bandelnya luar biasa.
Saya sering cerita di mana-mana bagaimana Imam Al-Haramain As-Sudais, Muhammad Sudais, Guys. itu kan ibunya itu luar biasa solehannya. Namanya anak-anak berupa ketabahan dan kesabaran atau kelurusan sikap dalam menghadapi ujian ini. Dengan ujian itu adalah nikmat yang besar. Karena betapa banyak orang yang diuji dengan kesusahan, musibah, tapi salah dalam menyikapi. Salah satu kesyukuran besar ketika Allah membimbing kita benar dan lurus dalam menyikapi ujian, musibah. Dan semoga almarhumah yang mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, perkara orang yang sudah mendahului kita ini sudah tidak terlalu banyak yang patut untuk kita bicarakan. Karena in kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau baik dalam mengisi kehidupannya sebelum Allah memanggil dia, maka itulah yang akan langsung secara kontan dia rasakan di alam kuburnya. 4 langkah ketika orang yang mengantar mayit tersebut dari kuburnya, langsung. Tapi kalau sebaliknya, maka berlaku seperti itu pula. Sehingga yang paling patut untuk banyak kita bicarakan ini, kita ini yang masih diberi kesempatan hidup ini. Utamanya sikap kita ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang mungkin bagi kita berat. Ada obsesi, ada cita-cita, ada himmah, ada keinginan, dan kita sudah ikhtiarkan, tapi yang terjadi belum sesuai dengan harapan. Nah, banyak orang yang ketika dia dalam hidupnya menghadapi persoalan seperti ini, dia salah dalam memahaminya. Bahkan tidak jarang orang ketika dia rasa hidupnya itu susah, dia anggap bahwa Allah sedang menyiksa dia. Dia anggap bahwa Allah tidak mencintai dia. Padahal mungkin dia sudah berkata dalam hati, saya sudah sholat tepat waktu, saya tidak pernah mengganggu orang, hidup saya baik-baik, harta saya insya Allah semuanya dari sumber yang... Itulah mungkin yang sedikit saya akan bicarakan pada kesempatan ini. Membangun konsep memahami ketika 3 poin untuk bagaimana kita lurus dalam memahami ketika hidup kita ini penuh dengan ujian atau penuh dengan sesuatu yang kita tidak harapkan. Nah, kita semua ini pasti mengalami itu. Seperti apapun status sosial, seperti apapun jabatan, pangkat, mau kita ini rakyat jelata atau rakyat jelita, ada namanya kita dalam fase hidup kita itu, dalam episode hidup kita itu susah. Kenapa saya begini? Maka paling tidak ada 3 yang saya katakan tadi. Pertama, kita mesti melihat hal itu bahwa itu adalah ujian dan cobaan, ibtila'un wa ikhtibarun minallah. Dia adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tidak ada orang beriman ketika Allah menguji kecuali tujuannya 2.
adalah menghapus dosanya. Jangankan ujian yang berat-berat. Kita berjalan di jalan ini saja, lalu kemudian kesandung batu kaki ini, itu bisa menjadi penggugur dosa. Itu yang pertama tujuannya. Kalau ternyata dosa kita ini sudah habis, tidak ada lagi yang mau dihapus, karena mungkin dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan dalam hidup kita, maka dengan otomatis semua kesalahan dan dosa itu terhapus. Maka tujuan yang kedua adalah untuk meninggikan derajat kita. Itu tujuan ujian. Jadi kalau ada orang yang sudah baik hidupnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik kinerjanya, ternyata masih merasakan, kenapa pahit hidup saya ini? Berarti Allah menginginkan padanya ikhtibar, ibtila, yang tujuannya di antara dua tadi. Kalau bukan untuk menghapus dosanya, berarti untuk mengangkat derajat. Karena ada di antara kita ini, kata Nabi SAW, orang yang sudah ditetapkan derajatnya tinggi di sisi Allah, tapi ketika dihitung ibadahnya ternyata tidak cukup. Ada itu. Mari, Prof. Ibadah pengabdiannya kepada negara sudah luar biasa besarnya. Ibadah sholatnya, ibadah umrohnya, ibadah hajinya, ibadah puasanya, ibadahnya yang lain, ternyata ketika dihitung di hadapan Allah tidak mencukupi untuk dia naik ke tingkat untuk. Ada orang begitu. Maka kalau sudah dihitung semua, maka kata Nabi SAW, lam yablughu bi amalihi. Amalnya itu tidak nyampe untuk dia mencapai derajat yang Allah sudah tentukan tadi. Tidak cukup. Maka bagaimana caranya supaya menggenapi itu, mencukupkan itu? Kata Rasulullah SAW, fabtalahu, maka Allah akan mengujinya. Maka Allah akan mengujinya. Apakah dia mengujinya pada dirinya? Misalnya dia sakit, atau ujian-ujian yang lain yang menimpa dirinya. Yang kedua, atau Allah menguji pada hartanya. Yang tadinya hartanya lumayan, kalau dia punya toko, punya usaha bagus-bagus, tiba-tiba omset menurun. Karyawan yang tadinya mungkin puluhan bahkan ratusan, tiba-tiba tidak ada. Itu kan pukulan berat itu. Allah uji dia. Atau mungkin dia tidak diuji pada dirinya dan tidak diuji pada hartanya, tapi Allah menguji anaknya. 3 bentuk ujian itu yang kata Nabi SAW. Yang tujuannya ujian itu adalah untuk mencukupi yang mana tadi seluruh amal-amal soleh kita yang sudah dihitung itu ternyata tidak cukup untuk kita menuju pada derajat yang tinggi yang sudah Allah tentukan. Itu saya katakan tadi, tujuannya 2, menghapus dosa atau meninggikan derajat. Asal jangan ujian itu kita buat-buat sendiri. Jangan. Ada yang buat-buat itu. Yang buat-buat itu ya termasuk yang di OTT. Jadi buat-buat.